saya agak bingung ya, artinya Kabid lah, eselon 3 atau administrator kalau menjadi fungsional nanti PPTK-nya siapa Pak? Mau ditarik ke PA semua? Siap. Terkait dengan kalau sementara ini kan sebenarnya Kementerian Dalam Negeri sudah memulai ya Pak ya, sudah memulai dengan yang tadinya PPTK itu ada di eselon 4, kemudian PPTK sekarang kan di eselon 3. Ditugaskannya kan ke eselon 3 ya Pak ya, ke administrator kan, ya ke eselon 3. Nah itu sebenarnya sudah memulai itu Pak, sudah memulai gimana nanti mungkin proses penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional itu akan dimulai dari eselon 4 dulu. Eselon 4 dulu, baru kemudian nanti akan dilihat apakah penyetaraan jabatan ini memang membuat organisasi menjadi lebih lincah, apakah membuat organisasi ini menjadi lebih baik kinerjanya, sehingga nanti eselon 3 akan dipertimbangkan berikutnya. Jadi ini sudah dalam rangka menuju ke sana Pak sebenarnya Pak. Kalau eselon 3 nanti juga jadi fungsional, nah siapa nanti PPTK-nya? Nah itu tinggal, kalau dalam pandangan saya sih tinggal nanti dibuatkan aturan lagi saja Pak. Misalkan ada pejabat fungsional yang ditunjuk jadi apa ya, kasatgas lah gitu ya Pak ya, satgas atau koordinator gitu. Nah itu koordinator itu nanti yang akan menjadi PPTK-nya gitu Pak. Kalau dalam gambaran saya ya Pak ya, ini kan masih proyeksi ke depan. Karena yang langkah penyetaraan jabatan ini sendiri juga masih kaji sana, kaji sini. Begitu, ada tambahan nih Pak. Ada tambahan nih Pak. Siap, silakan Pak. Belum lama kan ada surat edaran Mendagri itu keputusan bersama LKPP terkait terkait PPTK wajib lulus sertifikat barang dan jasa. Ya. Nah, apabila kalau dulu berbicara surat edaran bersama Mendagri dan LKPP nomor 11 tahun lalu kan itu bisa dianggap mampu. Kabid itu menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPTK atau apapun lah, karena dianggap dia masuk dari manajerial tingkat 3. Ya. Kalau ditarik ke PRK BKN itu dianggapnya eselon 3. Nah, kalau bahasa yang sekarang edarannya kan wajib bersertifikat barang jasa dasar. Ini kalau nggak ada gimana Pak solusinya? Nah, itu masalah juga itu Pak. Iya. Itu yang nanti kemudian harus diperhitungkan selanjutnya gitu. Mungkin ada peningkatan kompetensi lain, syarat untuk bisa melaksanakan tugas gitu. Ya itu nanti kita lihat perkembangannya Pak. Kalau ada ketidaktersediaan itu ya harus dicarikan. Nah ini salah satu tugasnya teman-teman gitu ya, tugas teman-teman pengelola kepegawaian gitu. Itu problematika Pak. Membuat proyeksi ke depan gitu Pak. Ini proyeksi ke depan seperti apa? Oh, pegawai yang tadinya punya kompetensi dan juga bersertifikat sudah pindah ke sana, sudah pindah ke sini. Yang pindah dari luar masuk ternyata tidak memiliki sertifikat itu. Berarti kan harus ada itu Pak yang kita latihkan ya gitu ya Pak ya. Saya kira seperti itu. Apakah butuh perbub baru gitu Pak? Seperti dengan Perwal Kota Tangsel ya. Kalau tidak lulus sertifikat barang jasa dipotong tunjangannya sekian persen gitu Pak. Ya. Agar itu kan untuk artinya PPTK ini kan urgent ketika surat edaran menteri dengan LKPP itu wajib sertifikat barang jasa kan nggak ada Pak. Kalau satu dinas nggak ada berarti nggak ada PPTK. Betul. Nah itu kan untuk memaksa Pak, karena ya kadang-kadang ada juga PNS yang mau diikut sertakan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi barang jasa itu, ada yang tidak mau ya Pak ya. Ada juga yang malah sengaja supaya tidak lulus gitu ya Pak ya. Makanya ada semacam motivasi lah dari Tangsel untuk para pegawainya
bahwa kalau itu tadi ya bisa dipotong tunjangannya dan sebagainya. Itu salah satu upaya untuk memotivasi pegawai supaya tetap mau berkinerja gitu ya. Bagus itu Pak, bisa ditiru itu kalau belum ya Kabupaten Tangerang kalau belum. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Saya mau izin share screen lagi ya. Nah, KP itu hanya 1 April dan 1 Oktober, kecuali yang anumerta dengan pengabdian. Jadi kalau anumerta dan pengabdian itu ya tergantung tanggal. Yang anumerta berarti tanggal yang bersangkutan dinyatakan tewas. Gitu ya, tanggal yang bersangkutan dinyatakan tewas itulah tanggal dia dinaikkan pangkatnya. Demikian juga yang pengabdian. Kemudian masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS itu dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS. Tapi ada juga Ibu dan Bapak yang bukan CPNS karena memang dia tidak diangkat dari CPNS. Bapak mungkin masih ingat waktu itu ada para sekretaris desa ya. Sekretaris desa teman-teman yang di kecamatan kan diangkat menjadi PNS ya. Tahun berapa tuh ya? 2005-an kalau nggak salah ya. SB Pak. Siap. Nah, itu kan sayang sekali itu sebenarnya itu kebijakan bagus ya, tapi ternyata di lapangan tidak bisa berjalan optimal sehingga kalau nggak salah sekarang banyak yang ditarik ke kecamatan lagi ya Pak ya, para sekdes-sekdes yang jadi lurah itu ya. Sekdes-sekdes yang jadi PNS maksudnya. Nah, ini kalau mereka berarti masa kerjanya ya dihitung dari TMT PNS gitu. Kalau yang umumnya melalui CPNS ya, dari CPNS dihitung sebagai pengangkatan masa kerja. Oke, Ibu dan Bapak, ini bagian alur penerbitan keputusan kenaikan pangkat, saya kira sudah paham semua. 1B sampai 3D dengan kabupaten kota saja, maksudnya dengan BKPSDM saja. Untuk yang 4A ke 4B itu harus oleh Pemprov, sehingga BKPSDM Kabupaten Tangerang akan berkoordinasi dengan BKD Provinsi untuk yang mau naik pangkat ke 4A 4B, dan kemudian untuk yang 4C sampai dengan 4E ini berkoordinasi dengan BKN Pusat. Karena yang tanda tangan langsung Presiden. 4C, 4E. Oke, Ibu dan Bapak. Baik, Ibu dan Bapak, kita akan bahas tadi ya, atau ada yang mau disampaikan dulu? Halo, siap, enggak yang bahkan ini ya, Pak. Ya, yang ini Pak, yang BKN pusat golongan 4C ke 4E Pak, yang golongan 4B ke 4B-nya nggak ada ya Pak? Dari 4B ke 4C Pak. Oh ini Pak. Ini maksudnya yang mau naik pangkat ke, nah gitu ya Pak ya. Jadi ini yang mau naik pangkat ke 1B sampai dengan mau naik pangkat ke 3D. Nah, yang ini yang mau naik pangkat ke 4A sampai dengan mau naik pangkat ke 4B. Nah, yang ini yang mau naik pangkat ke 4C, yang mau naik pangkat ke 4D, yang mau naik pangkat ke 4E, gitu Pak bacanya. Kalau mau naik pangkat dari 4B ke 4C yang mana nih Pak? Ini Pak. Ini ya. Oke. Jadi kalau pangkatnya 4B mau ke 4C oleh BKD Provinsi, nanti BKD Provinsi juga akan berhubungan dengan BKN Pusat, Sekretaris Kabinet, karena yang akan tanda tangan adalah Presiden. Teman-teman yang dari 3D mau naik ke 4A atau yang 4A mau naik ke 4B itu ke BKD Provinsi, ini lebih pendek perjalanannya karena cukup oleh BKD Provinsi yang tanda tangan Gubernur. Ini panjang nih Pak, yang mau ke 4C, yang mau ke 4D, yang mau ke 4E, ini karena yang tanda tangan Presiden langsung. Gitu Bapak. Cukup Bapak? Siap, cukup. Siap. Terima kasih. Saya lanjutkan ke ini ya, ke diskusi tentang tadi. Bapak Ibu, untuk kasus ya, kasus. Nah, silahkan untuk kasus yang mau menjawab soal kasus yang pertama siapa ya? Saya Pak. Ya Pak siapa nih? Pak Andi. Pak Andi, siap, monggo Pak Andi. Siap. Boleh nih Pak dibacakan. Tapi itunya belum Boleh, dikirim Pak, Pak, lagi diketik.
Nanti saja Pak, dikirimnya terakhir setelah kita bahas ya. Siap. Oke. Setelah Ini, kita bahas nanti dikirim ke BKP SDM. siap. Ini saya bacakan jawabannya aja apa dengan soalnya nih Pak? Nah, dengan soalnya Pak, supaya teman-teman bisa menyimak Pak. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau mencoba menjawab terkait dengan kenaikan pangkat ya kasus apa ya. Nomor Siap. 1A yaitu seorang PNS daerah bernama Ahmad Dhani SOS MSI menduduki jabatan fungsional umum yaitu pencatat atau pelaksana pada Subag Umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten. Berpangkat penata golongan 3C, terhitung mulai tanggal 1 April 2005. Atasan langsungnya bernama Reja Herlambang, menjabat Kasubag Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten berpangkat golongan 3C, TMT 1 Oktober 2004. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkat menjadi penata tingkat 1 golongan ruang 3D terhitung mulai 1 April 2009? Jawaban saya bisa. Ya. Karena Kasubag Umum dan Kepegawaian DPU Provinsi Banten tersebut sudah naik pangkat pada periode 1 Oktober 2008. Jadi dia tidak melebihi pangkat golongan atasannya karena pangkat golongan atasannya sudah terlebih dahulu naik pangkat Pak ke 3D-nya. Siap Pak Andi. Baik Pak Andi. Teman-teman ada yang punya jawaban berbeda dengan Pak Andi? Sama Halo? Pak. Sama? Sama ya, oke. Betul Pak Andi, jawabannya semangat buat Pak Andi ya. Jawabannya tepat. Ya. Oke, siap. Betul, itu kan pangkatnya sama ya, pangkatnya sama, tapi TMT-nya berbeda. Jadi kalau Pak Reza Herlambang sebagai Kasubag naik pangkat terlebih dahulu ke 3D 1 Oktober 2008, maka Pak Ahmad Dhani bisa naik 1 April 2009. Oke, ada yang mau menjawab soal 1B? Saya Pak. Bahrudin Siap, Pak. silakan. Siapa? Bahrudin. Pak Bahrudin, mangga Pak Bahrudin. Mangga Pak Bahrudin. Soalnya seorang PNSD bernama Rukmini, pendidikan terakhir SLTA, menduduki jabatan fungsional umum pengagenda atau pelaksana pada Subbagian Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang. Berpangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Pertanyaannya, dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi terhitung mulai tanggal 1 April 2010? Jawabannya tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena ijazah yang bersangkutan hanya SLTA. Nah, SLTA terbentuk ini karena untuk SLTA pangkat tertingginya itu 3B, Pak. Oke, baik. Ini pendapat aja Pak ya, cuman saya juga nggak tahu karena di sini kan pertanyaannya, dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi terhitung mulai tanggal 1 April? Kalau menurut saya ya, ini dapat apabila yang bersangkutan telah mempunyai ijazah S1. Oh, itu pendapat aja Pak ya. Ya siap Bu. Bagus, punya pendapat lah. Bagus Bu. Ya, baik Bu Eti. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Eti. Tapi berarti saya anggap sependapat dengan Pak Bahrudin ya, karena kalau Pak Bahrudin tadi kan tidak dapat karena pendidikannya masih SLTA. Nah, Ibu Eti mengatakan dapat kalau dia punya S1, berarti sama kan ya? Siap. Betul jawaban Pak Bahrudin dengan Bu Eti ya. Ya, betul. Siapa yang berkenan menjawab? Saya Sofa. Bu Sofa, siap. Orang PNSD bernama Anang SH diangkat dalam jabatan struktural Kepala Subbagian Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serang terhitung mulai tanggal 5
15 November 2009. Berpangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Terhitung 15 November terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007. Ya. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi penata golongan ruang 3C terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010? Saya bisa asalkan naik pangkat lebih cepat bila ada prestasi besar sehingga diberikan kenaikan pangkat istimewa. Kurang jelas Bu Sofa, mohon izin Bu. Bisa naik pangkat lebih cepat bila ada prestasi besar, jadi diberikan kenaikan pangkat istimewa. Oh, maksudnya ini kenaikan pangkat karena prestasi kerja yang luar biasa baiknya maksud Ibu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sofa. Yang lain ada yang punya pendapat? Saya Pak. Siap, silakan. Bapak siapa? Mohon izin. Bahrudin Pak. Pak Bahrudin, silakan Pak Bahrudin. Ya, kalau menurut saya bisa Pak, tapi alasannya bukan seperti yang disampaikan Ibu Sofa. Bisa dinaikkan pangkatnya ke 3C, karena yang bersangkutan itu menduduki jabatan eselon 4A Pak. Karena jabatan itu Pak. Karena jabatan. Bisa naik karena jabatan. Iya. Baik Pak Bahrudin. Ada yang lain? Saya Pak. Siap. Pak siapa ini? Pak Wawan Pak. Pak Wawan. Bapak Ibu mohon maaf saya tidak bisa lihat wajah Ibu dan Bapak ya, jadi saya tidak melihat pergerakannya gitu. Jadi mohon maaf kalau saya bertanya. Pak Wawan silakan Pak Wawan. Ini kalau menurut saya Pak dari soal ini tidak bisa Pak. Tidak bisa karena Pak Wawan? Karena ini masih kurang setahun ini Pak. Apanya yang kurang setahun Pak? Dari 1 Oktober 2007 sampai 1 Oktober 2010 Pak. Siap. Gitu ya. Jadi karena belum 1 tahun dalam jabatan ya Pak ya? Maksudnya belum 4 tahun Pak. Belum 4 tahun atau belum 1 tahun? Kurang kan ini setahun maksudnya Pak. Kurang setahun Pak. Kurang setahun lagi dia. Kalau 1 Oktober 2011 baru bisa Pak. Oke, baik. Ibu dan Bapak, kalau dilihat dari kondisi yang ada gitu ya, kondisi yang ada berkaitan dengan soal ini Pak Anang ini betul kata Pak Wawan belum bisa. Kenapa? Karena masa jabatannya itu kurang. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bahrudin bahwa bisa karena mengejar jabatan Pak ya, emang pangkatnya mengejar jabatannya betul. Hanya masih kurang di sini masa jabatannya Pak. Jadi kalau dihitung lagi dari masa jabatannya ini masih kurang gitu ya, belum cukup tahunnya. Jadi bisa kalau nanti sudah cukup waktu untuk masa jabatannya. Oke, terima kasih Pak Wawan, Bu Sofa dan Pak Bahrudin ya. Jadi jawabannya yang benar adalah tidak bisa. PNS Pusat bernama Dr. Randa Melisa, MSI, pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001, pada tanggal 16 September 2002 diangkat dalam jabatan Kepala Subdirektorat Formasi pada BKN Jakarta, Eselon 3A, dan dilantik tanggal 25 September 2002. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pembina golongan ruang 4A terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003. Mudah-mudahan benar ya Pak? Siap. Bisa Pak, karena pegawai tersebut pangkat terakhirnya sudah lebih dari 1 tahun dan jabatan strukturalnya juga sudah 1 tahun juga, sudah melebihi 1 tahun. Oke. Saya tambah lagi. Betul tadi jawaban Ibu ini dapat karena yang bersangkutan sudah lebih dari 1 tahun dalam pangkat dan lebih dari 1 tahun dalam jabatan. Betul. Kemudian pendidikannya juga S2 itu. Jadi kalau S2 kan ya, sampai ke 4A ya. Ya. Nah, pangkatnya bisa sampai pembina 4A. Jadi ini dapat gitu ya. Terima kasih Bu Ida. Jawabannya benar. Ya. Pak. Oke, 2D. Ada yang berkenan menjawab 2D? Sama kayak jawaban. Siapa? Ayo gantian.
Oh, kalau yang giliran jawab soal banyak ibu-ibunya ya. Kalau yang diskusi banyak bapak-bapaknya, kalau yang jawab soal ini banyak ibu-ibunya. Kalau di sini Ayo. Bu Elfrida mau jawab, Bu Elfrida? Ya Pak, kalau mudah-mudahan benar ya Pak. Ya, siap. PNS pusat bernama Dr. Andes Martono, pangkat penata tingkat 1, golongan 3D, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000. Yang bersangkutan dilantik pada tanggal 25 September 2002 sebagai Kepala Bagian Keuangan pada PKN Jakarta Eselon 3A. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pembina golongan 4A terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003? Dapat, Pak. Oke, alasannya? Karena dia sudah menduduki Eselon 3A. Sudah 2 tahun, Pak. Oke, terus? Aduh, nge-lag nih. Iya, nge-lag. Karena dia pangkat terakhirnya 3D, Pak. Oke, siap. Oke, sudah lebih dari 1 tahun dalam jabatan, pangkatnya juga sudah 3D. Ada yang punya jawaban lain? Atau mau menguatkan jawaban Bu Elfrida? Silakan. Karena eselonnya Pak udah 3A. Gimana Ibu? Eselonnya sudah 3A, jadi bisa naik ke pangkat yang lebih tinggi. Oke, bisa juga. Ada lagi yang berbeda mungkin sekarang? Izin Pak. Siap, silakan. Siapa Bapak siapa nih? Enggak Pak, Pak siapa Pak? Pak Nazarudin. Pak Nazarudin. Mau enggak Pak Nazarudin? Dapat, karena dapat dipertimbangkan apabila itu promosi Pak. Apabila dia promosi. Ya udah benar Eselon 3A. Maksudnya promosi lagi atau seperti apa Pak? Ya, promosi dari itu yang golongan ruangan 4A. Oh, naik lagi. Ya, maksudnya seperti itu naik. Oh, lagi. siap. Oke. Baik, Ibu dan Bapak. Mohon izin, ini soalnya dibatasi dengan kondisi ini ya. Pak Martono ini pangkatnya penata tingkat 1 3D. Oke. TMT 1 Oktober tahun 2000. Dilantik, yang bersangkutan kemudian dilantik pada tanggal 25 September 2002, jadi di sekitar hampir setahun kemudian ya. Setahun atau 2 tahun ya? Hampir 2 tahun kemudian ya. Dilantik sebagai Kabag Keuangan. Kabag Keuangan itu eselon 3A. Nah, pertanyaannya, dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pembina golongan ruang 4A? Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003. Oke. Dari 1 Oktober 2000 ke 1 Oktober 2003, ini berarti kenaikan pangkatnya pasti pilihan ya, struktural yang pilihan. Kalau dilihat dari TMT jabatan yang 25 September, berarti beliau sudah berapa lama nih dalam jabatan? Dari September 2002 ke Oktober 2003. September, sudah 1 tahun lebih ya? Sudah 1 tahun lebih dalam jabatan. Sudah 1 tahun lebih dalam jabatan, sudah 1 tahun lebih juga dalam pangkat ya Ibu dan Bapak ya. Kalau dari 1 Oktober 2000 ke 1 Oktober 2003. Ya, jadi secara jabatan sudah melebihi 1 tahun, secara pangkat juga sudah melebihi 1 tahun. Nah, hanya di sini ada catatan bahwa namanya kan Dr. Andes Martono. Ini berarti kan pendidikannya S1 ya Ibu dan Bapak ya. Kalau S1, pangkat tertingginya kan hanya sampai ke 3D, betul ya? Ya, S1 hanya sampai ke 3D. Nah, maka dia bisa naik pangkat ini, tapi syaratnya adalah dia harus mengikuti ujian dinas. Kalau dia sudah mengikuti ujian dinas, dia bisa. Atau kalau tidak ujian dinas, dia apa? Sudah mengikuti Diklat PIM 3. Nah, kalau dia sudah PIM 3, boleh. Atau dia sudah mengikuti ujian dinas, dia juga boleh. Jadi dalam kondisi misalkan hanya terbatas pada keterangan ini saja, dia tidak bisa. Tapi kalau dia
mengikuti diklat PIM 3, sudah mengikuti PIM 3 atau sudah lulus ujian dinas tingkat 2, dia boleh. Oke. Baik, terima kasih Bu Ida dan Pak Najarudin ya. Jadi ini bisa, tapi dengan syarat tadi ya, bisa dengan syarat sudah PIM 3 atau sudah lulus ujian dinas tingkat 2. Kemudian yang nomor 2E, Syamsuddin SH. Siapa yang mau jawab? Halo? Syamsuddin. Ada? PNS saya sambil bacakan ya, nanti Bapak boleh jawab. PNSD bernama Syamsuddin SH, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berarti eselonnya 1B, karena dia sekda di provinsi. Kalau sekda di kabupaten kota, eselonnya 2A. Pangkat beliau Pembina Utama Madya, golongan ruang 4D, terhitung mulai tanggal 1 April 2002. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama golongan ruang 4E pada tanggal 1 April 2006, berarti sampai ke pangkat puncak ini 4E. Ingat bahwa jabatan eselon 1B, pangkat terendahnya adalah 4D, pangkat tertingginya adalah 4E. Nah, bagaimana nih? Apakah bisa dari 1 April 2002 dinaikkan ke 1 April 2006? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa, Pak? Bisa. Karena ini Pak, jabatannya sekda provinsi, Pak. Ya. Sekda provinsi kalau nggak salah tertinggi 4D, Pak. Pangkat tertingginya 4D. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan. Kita coba lihat ya kalau gitu ya. Kita coba lihat. Tayangannya terlihat ya? Terlihat, Pak. Siap. Nah, ini dia nih. Sekda provinsi adanya di sini eselon 1B. Pangkat terendahnya adalah 4C, pangkat tertingginya adalah 4E ya. Ya, 4E. Jadi bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa ya, jawabannya bisa karena dia 4 tahun. 1 April 2002 ke 1 April 2006 berarti kan 4 tahun. Ya. Jadi bisa dinaikkan ke 4E karena sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir. Oke, terima kasih. Soal nomor 3. Soal nomor 3, kenaikan pangkat bagi PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Nah, siapa yang berkenan jawab? Pak Abdul Wahab? Monitor Pak Abdul Wahab? Belum, Pak. Tapi Pak Abdul Wahabnya monitor ini? Monitor. Oke, saya bantu ya Pak ya. Bapak sambil baca soalnya Pak. Ya. PNS di lingkungan Departemen Pertanian, namanya Insinyur Rahmat Suyatna MSc, berarti S2 ya. Pangkatnya penata tingkat 1, golongan ruang 3D. Terhitung mulai tanggal 1 April 2002. Oke, S2, pangkatnya 3D, 1 April 2002. Tanggal 17 Juni 2002, dinyatakan berhasil menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di bidang pertanian. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi terhitung mulai tanggal 1 April 2003? Nah, Dapat. Dapat Pak Wahab. Kenapa Pak? Karena dia itu Pak menemukan itu. Apa tuh? Baru yang bermanfaat bagi kita. Ya, jawabannya betul. Ini dapat Pak. Kemudian ada butuh sedikit tambahan keterangan Pak. Selain karena memang tadi adanya penemuan baru tersebut. Kemudian ada syarat apa lagi Pak yang perlu kita perhatikan?
TMT pangkat juga sudah Pangkatnya 1 tahun, Pak. Ya, pangkatnya juga Tahun sudah dalam 1 pangkat tahun. terakhir. Betul, Bapak. Ya, Bapak. Jadi harus ini kan ya, harus dikasih penekanan-penekanan ya supaya tergambar. Betul, Pak. Jadi berkat penemuan baru tersebut dan masa jabatannya dan masa pangkatnya sudah lebih daripada 1 tahun, maka dia bisa dipertimbangkan untuk diusulkan kenaikan pangkatnya ke mana Lebih tadi ya, tinggi. ke 4A gitu ya. PNS di Departemen Pendidikan Nasional, namanya Dr. Anda Korniasi MPD, berarti S2. Pangkatnya penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B. TMT pangkatnya adalah 1 April 2001. Tanggal 17 Juni 2004, berarti sekitar 3 tahun kemudian ya. Dinyatakan telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di bidang pendidikan. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terhitung mulai tanggal 1 April 2005 maupun, nah ini yang bikin agak seru nih, ini terhitung mulai tanggal 1 April 2005 maupun karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Jadi dapatkah dia dinaikkan pangkatnya sampai 2 kali nih, Bro Bapak nih. Dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terhitung mulai 1 April 2005. Maksudnya berarti naik pangkatnya secara ini ya, seperti reguler itu ya, 1 April 2001-2005. Dan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Silakan Pak. Ada gambaran nggak Pak? Ini dinaikkan pangkatnya Pak, sama yang bersangkutan ini juga telah memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya kan sudah selama 1 tahun Pak untuk diusulkan pangkatnya. Jadi Ibu Dr. Anda Kurniasi ini dinaikkan pangkatnya karena penemuan sudah sama artinya telah memenuhi syarat pangkatnya sudah 1 tahun ya Pak. Yang kedua, yang bersangkutan ini akan dinaikkan pangkatnya karena menghasilkan atau penemuan baru Pak, gitu Pak. Jadi itu jawabannya Pak. Oke, good Pak Wakirin. Betul jawabannya Pak? Ya Pak, siap. Ya, jadi Ibu dan Bapak, yang terjadi dengan kasus nomor 3B ini adalah Bu Kurniasih ini dengan pangkat 3B-nya, penata muda tingkat 1 3B-nya, TMT 1 April 2001. Ya. Nah, ditanyakan, dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan naikkan pangkatnya terhitung mulai tanggal 1 April 2005, itu yang satu. Dan kemudian yang kedua, maupun karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Jawabannya dapat, betul kata Pak Wakirin. Karena yang bersangkutan telah 4 tahun dalam pangkat. Ya, itu kan 1 April 2001 ke 1 April 2005 kan sudah 4 tahun. Dia dinaikkan pangkatnya reguler, Ibu dan Bapak. Nah, selanjutnya, karena yang bersangkutan juga menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan lagi pangkatnya. Kapan? Setelah 1 tahun dari pangkat terakhir. Berarti tanggal berapa? Kalau tadi yang bersangkutan dinaikkan pangkat 1 April 2005 secara reguler, kemudian gara-gara penemuan yang bermanfaat bagi negara, yang bersangkutan dinaikkan 1 lagi April kapan? 2006. 1 April 2006, betul Bapak. Luar biasa. Jadi ini luar biasanya Ibu dan Bapak, untuk kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ini cukup 1 tahun dalam pangkat sebelumnya, dan dia tidak terikat kepada jenjang pangkat yang tadi sudah kita bahas, menurut pendidikan, menurut jabatan dan sebagainya, itu diabaikan karena penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Oke, jadi dapat karena yang bersangkutan telah 4 tahun dalam pangkat sesuai dengan kenaikan pangkat reguler, dan kemudian 1 tahun kemudian dinaikkan lagi karena penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, yaitu tanggal 1 April 2006. Good, Ibu dan Bapak. Kemudian nomor 4, ada yang mau jawab? PNS bernama Agus Sulaiman Esos MSI menduduki jabatan Kasubit Pangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang, berpangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pembina golongan ruang 4A terhitung mulai tanggal 1 April 2010? Jawabannya bisa, karena yang bersangkutan telah mengikuti ujian dinas.
mengikuti ujian dinas ya. Oke. Boleh? Ada yang mau menguatkan pendapatnya Bu Yeni atau malah berbeda pendapat? S2, Pak. Dapat, Pak, Siapa? karena sudah Bu Cucu. jasa S2. Oh, bisa karena memiliki jasa S2. Oke, siap. Terima kasih sudah menambahkan jawaban dari Bu Yeni ya. Betul. Jawabannya dapat, tapi dapatnya itu karena yang bersangkutan memiliki ijazah pascasarjana S2. Ya, karena punya S2, maka pangkat puncaknya adalah sampai ke 4A. Ya. Siap. Terima kasih Bu Yeni dan tadi siapa ya? Bu Cucu ya kalau nggak salah ya. Oke, 4B. Siapa yang berkenan 4B? Izin, Pak. Ya, Bu Cici. Mangga Bu Cici. Iya, Pak. Coba, Pak ya. Silakan Bu Cici. Seorang PNS bernama Muammar Khadafi menduduki jabatan pelaksana pada seksi jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Berpangkat pengatur golongan ruang 2C. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005 telah memperoleh ijazah sarjana teknik pada salah satu perguruan tinggi swasta yang terakreditasi pada tanggal 25 Juli 2005. Pada tanggal 20 September 2005 yang bersangkutan telah lulus ujian kenaikan pangkat yang menyesuaikan ijazah. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang 3A terhitung mulai tanggal 1 April 2006? Siap. Jawabannya yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya di periode 1 April 2006 dengan menampilkan sertifikat penyusuan ijazah. Demikian, Pak. Terima kasih. Siap. Baik, Bu Cici Rosita. Ada yang punya pendapat yang berbeda atau mau menguatkan pendapat Bu Cici? Siap? Sudah, Pak. Bu Ida. Silakan Bu Ida. Kalau pegawai tersebut dinyatakan lulus dalam mengikuti ujian penyesuaian ijazah. Bila pegawai tersebut lulus, Pak. Oke, baik. Telah lulus, Bu. Itu telah lulus. Sudah, Pak. Izin, mau menambahkan. Mangga Bu Sofa. Siapa nih? Pindah-pindah terus nih. Sudah, Pak. Siapa ini? Bu Hilda. Siap, Bu Hilda. Kalau saya jawabannya belum bisa, Pak, atau tidak dapat karena baru bisa naik nanti di bulan Oktober tahun 2006. Oke, baik Bu Hilda. 1 tahun. Siap, jawaban Bu Hilda berbeda. Tidak dapat karena permasalahan masa pangkatnya ya. Masa pangkatnya yang belum mencapai 1 tahun karena tadi 1 Oktober 2005 ke 1 April 2006. Oke, jawaban yang benar yang dari Bu Hilda ya. Ini ada permasalahan TMT pangkat. Secara pendidikan terpenuhi tadi ya. Dari 2C mau ke 3A memiliki pendidikan yang sudah terpenuhi lah ceritanya gitu ya. Tapi syaratnya ingat, salah satu syaratnya adalah harus 1 tahun dalam pangkat. Nah tadi pangkatnya adalah TMT 1 Oktober 2005, sedangkan soalnya tadi mengatakan 1 April 2006. Itu berarti baru 6 bulan ya, baru 6 bulan, masih kurang 6 bulan lagi, Bu dan Bapak. Jadi jawabannya tidak dapat karena belum 1 tahun dalam pangkat terakhir. Nah, oke, catat ya jawabannya ya. Nanti supaya bisa dimasukkan ke dalam jawaban yang disetorkan ke BKPSDM. Terima kasih Bu Hilda, jawabannya tepat. Terima kasih juga Bu Cici yang sudah tadi menjawab ya. Soal nomor 4C, silakan. Ada yang berkenan menjawab. Pak Hafiz ini yang mana ya? BKPSDM nih. Peserta bukan ini? Panitia? Panitia, Pak. Panitia? Siap. Oh. Tadi saya udah WA ke Bapak kok. Oh gitu ya. Oke. Siap. Saya Pak nyoba. Oh, suruh-suruh jawab juga. Janganlah takut kualat sayanya. Bu Yuniar. Bu Heti. Bu Yuniar tadi udah jawab Bu Yuniar. Bu Heti belum ada nih. Ya yang belum nih. Belum, Pak.
Oh, Bu Junior belum? Oh iya, silakan. Bu Junior, perkenalan silakan, Bu. Yang C ya, Pak. Ya, yang C. Seorang PNSD Provinsi Banten bernama Anissa Pohan menduduki jabatan fungsional arsiparis pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten berpangkat pengatur golongan ruang 2C terhitung mulai tanggal 1 April 2008. Telah memperoleh ijazah sarjana ekonomi pada salah satu perguruan tinggi swasta yang terakreditasi pada tanggal 25 Juli 2008. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi penata golongan ruang 3A terhitung mulai pertama, yang bersangkutan tidak dapat menaikkan pangkatnya karena akreditasinya baru ada pada tanggal 25 Juli 2008. Oh, tidak dapat jawabannya, Bu ya? Ya. Tidak dapat karena akreditasinya. Mohon maaf, ini soalnya seorang PNS Provinsi Banten yang bersangkutan tidak dapat mempertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang 3A karena yang bersangkutan jabatannya fungsional. Kalau ingin naik pangkat ke 3A maka harus beralih ke jabatan fungsional umum. Oke, siap. Good jawabannya Bu Junior. Ada yang punya jawaban yang menguatkan Bu Junior atau yang berbeda? Silakan. Kalau Pak Maman dari Dinkes setuju atau berbeda jawaban Pak dengan Bu Junior Pak dengan kasus ini Pak? Pak Maman. Saya setuju Pak karena kalau lulusan sarjana ekonomi tidak linier dengan jabatan fungsional dia sebagai arsiparis, Pak. Jadi good. Jawaban Bu Junior dan Pak Maman benar. Ya, terima kasih. Betul, ini permasalahannya adalah ada di ketidaksesuaian antara ijazah dengan jabatan. Kalau terkait dengan sekolahnya, ini sudah memenuhi syarat ya, karena dia terakreditasi sekolahnya. Kemudian secara pangkat juga golongan ruang 2C 1 April 2008 ke 3A 1 April 2009 juga sudah 1 tahun. Tapi masalahnya adalah ada di sekolahnya yang tidak sesuai dengan jabatannya. Seorang arsiparis mengambil sekolah jurusan ekonomi. Itu tidak bisa Ibu dan Bapak ya. Ya kalau mau dia harus mengambil jurusan arsiparis juga. Gitu. Siap, terima kasih sudah ditemukan jawabannya. Jadi jawabannya tidak bisa karena ijazahnya tidak sesuai dengan jabatannya. Nomor 5A, silakan. Coba ganti bapak-bapak sekarang. Bapak-bapaknya Pak siapa ya? Kalau Pak Tri itu yang mana ya Pak Tri Sami Hartoni? Pak Tri, halo. Pak Tri. Pak Tri monitor. Pak Tri, Pak. Monitor Pak Tri. Kalau di saya kebetulan banyak yang tidak ada gambarnya nih ya, jadi saya tidak bisa melihat aktivitas Ibu dan Bapak. Pak Tri ada? Pak Tri, monitor Pak Tri. Bu? Suara Pak Edi, suara Pak Edi. Pak Tri, monitor Pak Tri. Oke, Pak Trinya ganti deh kali. Kalau Pak Ahmad Syarif, monitor nggak Pak Ahmad Syarif? Oh iya, yang tadi gambarnya agak samar-samar ya. Pak Ahmad, halo Pak Ahmad. Pak, suaranya agak putus-putus karena ini pinggir laut, Pak. Pinggir laut, Pak? Oh, siap. Tapi suara Bapak cukup jelas, Pak. Saya bacakan, Pak ya, soalnya ya, Pak ya, Pak Syarif ya. Seorang PNSD bernama Tuti Aditama ST, berarti S1 ya, Pak ya. Berpangkat penata muda, golongan ruang 3A. Terhitung mulai tanggal 1 April 2008. 3A, 1 April 2008. Yang bersangkutan telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. Nah, ini tugas belajar nih, Pak. Mengikuti dan lulus tugas belajar jenjang pasca sarjana S2. Program perencana. Tadi S1-nya ST, ini S2-nya program perencana pada Institut Teknologi Bandung tanggal 20 Juli 2009.
Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009, Pak? Pak Syarif. Ingat Pak ya, tugas belajar ya. Tugas belajar. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya? Ya Pak, dapat. Satu sisi. Dapat Pak? Ya dapat. Karena? Satu sisi karena pertama dilihat dari jenjang pendidikan yang S1-nya, dia dilihat dari bisa dilihat dari sebagai seorang perencana itu Pak. Terus? Oh itu ya Pak ya? Oke Pak, dari sisi itu sudah tepat, jawabannya juga sudah tepat, dapat ya Pak ya. Salah satu catatan pentingnya Bapak mana tadi ya? Iya Pak, nggak hilang Pak. Sarip. Wajahnya menghilang Pak. Iya wajahnya hilang. Dengan Bapak Ibu semua yang lain, salah satu syarat yang pentingnya juga adalah sudah 1 tahun dalam pangkat. Ya itu kan tadi 3A-nya 1 April 2008 ya. Kemudian dipertimbangkan untuk naik pangkatnya adalah 1 Oktober 2009. Itu kan berarti kan sudah lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 6 bulan. Jadi dapat. Soal nomor 5A ini jawabannya dapat karena telah lebih dari 1 tahun dalam pangkat. Kemudian juga boleh ditambahkan tadi jawaban dari Pak siapa tadi? Itu Syarif ya Pak Syarif. Itu sesuai ya, linear ya, karena dia tugas belajar ya dari ST ke rencana. Ini sama-sama ST juga. Good, terima kasih Pak Syarif. Jawabannya tepat. Kemudian yang nomor 6, kenaikan pangkat anumerta. Siapa ya? Pak, saya coba jawab, nama Iwan Pak. Siap, Pak Iwan Kurniawan. Ya. Silakan Pak. Berhubung namanya sama dengan saya coba jawab, tapi mudah-mudahan dengan Pak, saya Pak. Biasa. Kayaknya udah ditunggu-tunggu dari kemarin ya Pak ya. Siap Pak. Pertanyaannya tadi, seorang PNS bernama Iwan sedang mengirimkan surat dinas menggunakan sepeda motor ketika sebuah bis antar kota menabrak di Jalan Raya Pandeglang. Iwan mengalami luka serius dan sempat dirawat 2 hari di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Apakah yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat anumerta? Dapat Pak. Oke. Karena tewas dalam perjalanan dinas dan bukan di luar dinas. Oke, siap. Jawaban dari Pak Iwan yang kebetulan, tapi jangan inilah Pak ya. Iwan yang ini mah Iwan jangan yang saya Pak. Ini Pak ya. Ya. Iwan Kurniawan yang ini mah yang beruntung ya. Insya Allah panjang umur, sehat ya Pak Iwan. Amin Pak, amin. Amin. Nah, jawabannya tepat karena ini Pak Iwan yang ada di kasus ini masuk kategori tewas, meninggal dunia yang disebabkan oleh luka atau cacat jasmani yang itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya. Jadi yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat anumerta. Jawabannya tepat Pak Iwan, terima kasih. Ada yang bisa menjawab nomor 6B? Nomor 6B, silahkan. Ada yang sama juga namanya mungkin? Taufik, Pak. Siapa? Pak Taufik. Taufik, coba Pak. Taufik, monggo Pak. Ya, seorang CPNS diangkat terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009. Yang bersangkutan sedang mengikuti diklat Prajaban ketika mengalami kecelakaan dari wahana outbound pada tanggal 25 Oktober 2010 dan meninggal dunia beberapa saat kemudian di lokasi. Bagaimanakah status CPNS tersebut selanjutnya? Oke. Mudah-mudahan benar nih Pak jawaban kita Pak. CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS Pak terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Siap. Sekian Pak, jawabannya itu aja. Oke, Pak Taufik Hidayat. Jawabannya tepat. Ya, makasih Pak. CPNS tersebut diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 ya, pada tanggal 1 bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. Jadi ketika seorang CPNS atau PNS mengikuti pelatihan, itu dia sedang melaksanakan tugas. Dia sedang melaksanakan tugas, sehingga apa yang terjadi pada saat mengikuti pelatihan itu
apabila tadi ada kejadian meninggal dunia itu masuk kategorinya adalah kategori tewas. Apalagi ini CPNS ini meninggal karena sedang di wahana outbound. Jadi diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B. Keluarganya yang berhak kalau dia punya istri atau punya suami adalah pada tanggal 1 November itu sudah berhak untuk mendapatkan pensiun, gitu ya. Kalau ahli warisnya suami atau istri, atau kalau tidak punya berarti orang tuanya. Good, jawabannya tepat Pak Taufik Hidayat. Ada yang bisa menjawab soal nomor 7 kenaikan pangkat pengabdian? Pak Matin, halo Pak Matin, monitor Pak Matin. Pak Matin. Ya Pak. Ah siap. Kecamatan Balaraja. Hari ini saya akan menjawab nih, tapi akan soal nomor 7A Pak. Sudah punya jawabannya Pak Matin? Saya siap, saya coba mencobanya. Baik Pak. Pertanyaannya yang baca saya apa Bapak ini Pak? Bapak aja Pak. 7A ya? 7A Pak. 7A kenaikan pangkat pengabdian. Seorang PNS bernama Abdul Rojak, lahir 5 Mei 1955, diangkat sebagai CPNS sejak tanggal 1 Maret 1977 dan diangkat menjadi PNS pada tanggal 1978. Pada tanggal 25 September 2005 yang bersangkutan meninggal dunia dengan pangkat terakhir penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Terhitung mulai 1 Oktober 2003. Apakah yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian? Menurut saya bisa, Pak. Oke. Karena masa kerjanya sudah lebih dari 20 tahun, 2 tahun. Jika 20 tahun, lebih 2 tahun. Oke. Masa kerjanya sudah lebih daripada 20 tahun dan masa kerja dalam pangkatnya sudah lebih dari 2 tahun gitu ya Pak ya. Jawabannya tepat Pak Martin. Mengarang Pak. Iya. Enggak betul Pak ya. Jadi masa kerja sebagai PNS-nya berapa lama? Lihat tadi dihitungnya kan dari TMT CPNS ya Pak ya. CPNS-nya 1 Maret 1977. Kalau yang menjadi PNS-nya malah nggak perlu diperhitungkan sebenarnya. Tapi dia jadi CPNS-nya adalah 1 Maret 77. Meninggal dunia 25 September 2005. Jadi 25 September 2005 dikurangi 1 Maret 1977 itu adalah 28 tahun 6 bulan ya. Jadi secara masa kerja 28 tahun 6 bulan. Tadi disyaratkan untuk yang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian 20 tahun sampai kurang dari 30 tahun adalah 2 tahun dalam pangkat. Nah ini yang bersangkutan dalam pangkat terakhirnya adalah 1 Oktober 2003 meninggal 25 September 2005. Berarti sudah 2 tahun lebih 1 bulan. Maka yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat pengabdian. Jawaban Pak Matin dari Balaraja tepat gitu ya. Nah, nomor 7B. Nah, siapa nomor 7B ya? Ganti ibu-ibu lagi deh. Siapa yang berkenan ibu-ibu? Bu Naning? Halo Bu Naning. Monitor Bu Naning. Bu Naning ini saya sapa di awal ya. Bu Naning. Aduh. Bu Naning? Nah, itu dia. Halo Ibu Naning. Siap, Pak. Siap. Soal nomor 7B, Bu. Sudah punya jawabannya, Bu? Bentar, Pak. Oh, sudah dibaca dulu ya. Saya bantu baca ya. Seorang PNS bernama Dr. Randa Novalita, berarti S1, lahir 5 Mei 1948. Diangkat menjadi CPNS sejak tanggal 1 Maret 1972 dan diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 Juni 1973. Jadi sekitar 1 tahun lebih
berapa bulan nih ya, Maret, April, Mei, Juni ya. Pada tanggal 1 April 1994 sampai dengan sampai dengan 31 Maret 1996 yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara selama 2 tahun. Pada tanggal 1 April 1996 yang bersangkutan diaktifkan kembali menjadi PNS dan pada akhir Mei dan pada tanggal 1 April 1996 yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS dan pada akhir bulan Mei 2004 yang bersangkutan mencapai BUP dengan pangkat terakhir penata tingkat 1 golongan ruang 3D terhitung mulai tanggal 1 April 2004. Oh, ini agak sulit nih, agak sulit. Ini saya sajalah yang jawab ya, agak sulit. Maksudnya begini, cuti di luar tanggungan negara ini karena belum sempat kita bahas di pelatihan ini ya, tapi mungkin ada Ibu dan Bapak yang sudah pernah tahu cuti di luar tanggungan negara itu seperti apa? Apa yang khas dari cuti di luar tanggungan negara berbeda dengan cuti-cuti yang lain? Kan kita kenal lah cuti tahunan, ada cuti besar, ada cuti sakit, ada cuti karena melahirkan, ada apa lagi ya? Cuti karena alasan penting. Nah, kemudian ada cuti di luar tanggungan negara. Nah, apa yang membedakan antara cuti-cuti yang lain dengan cuti di luar tanggungan negara, Ibu dan Bapak? Saya, Pak. Siap? Andi, Pak, jawab. Siapa yang menjawab, Pak? Siapa? Andi, Pak. Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya. Yang saya tahu cuti di luar tanggungan negara, satu, dia nanti masa kerja golongannya tidak dihitung. Semenjak TMT dia cuti. Nanti dihitung lagi kalau dia diaktifkan. Atas pertimbangan dari BKN. Kedua, dia tidak menerima gaji. Hak-hak dia gaji tidak dapat dibebaskan ya Pak ya. Misalkan dia ikut suami ya atau suami ke luar negeri ya ikut suami dia. Salah satunya contohnya itu Pak. Yang pertama dia tidak masa kerja golongannya tidak dihitung nanti. Begitupun pensiun juga tidak dihitung masa kerjanya golongannya. Kedua, dia tidak hak dia mendapatkan gaji dan yang lainnya dia tidak dapat. Itu Pak yang sedikit ditambahkan. Siap, luar biasa Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Masukan untuk teman-teman ya, betul Ibu dan Bapak, untuk PNS yang cuti di luar tanggungan negara itu masa kerjanya tidak dihitung. Jadi kalau dia cuti selama 2 tahun, maka dari masa kerja ketika dia menjadi CPNS sampai kemudian dia berhenti mungkin karena pensiun atau meninggal dunia, itu bolong di tengahnya itu. Ya, bolong selama dia cuti di luar tanggungan negara CLTN itu, karena masa kerjanya tidak dihitung. Gitu ya Ibu Bapak ya. Dan selama CLTN, itu PNS yang melakukan CLTN itu seperti sudah berdiri di antara 2 kaki antara jadi PNS dan berhenti jadi PNS Ibu dan Bapak. Karena orang yang selesai CLTN dan kemudian dia lapor lagi ke instansinya, Bapak, Ibu, saya sudah selesai CLTN. Itu tidak bisa langsung bekerja, akan dilihat dulu. Apakah organisasi ini masih butuh dia atau tidak? Kalau ternyata, di kita udah penuh nih, Bapak, Ibu. Kemarin udah penerima CPNS sampai segala macam. Nah, dia harus nyari jabatan lain, ditempatkan di posisi lain. Kalau tidak ada, maka dia bisa diberhentikan, Ibu dan Bapak. Tapi kalau akan diperjuangkan untuk masih dapat lagi, masuk lagi dia jadi PNS gitu ya. Nah, dalam kondisi yang ini, maka Ibu Novalita ini masa kerja sebagai PNS-nya itu adalah dari diangkat menjadi CPNS 1 Maret 72 CPNS dan kemudian sampai ke mana tadi Mei 2004. Dikurangi yang CLTN-nya selama 2 tahun. Nah, setelah dihitung itu ternyata masa kerjanya masih 30 tahun 3 bulan. Artinya dia cukup untuk memiliki 1 bulan masa kerja saja. Nah, ketika terpenuhi 1 bulan masa kerja, di sini kan masa kerjanya masa pangkat terakhirnya adalah 1 April 2004 ke 1 Mei 2004. Maka masih terpenuhi. Jadi Ibu Novalita ini dapat, gitu ya, jawabannya dapat karena masa kerjanya masih terpenuhi 30 tahun 3 bulan, kemudian telah 2 bulan dalam pangkat terakhir, gitu ya.
Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Bu siapa tadi, takut agak susah ya karena ada CLTN-nya. Ujian dinas sekarang. Tanya Pak. Siap, boleh Pak. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Iya Pak. Tadi Bapak menjelaskan kalau formasi yang CLTN itu di bagian itu sudah tidak ada formasinya, di bidang lain juga tidak ada formasinya, berarti kan diberhentikan. Ya. Nah, dari diberhentikan itu masa pensiunnya dapat nggak tuh Pak? Izin. Oke, baik Pak. Pengalihan pegawai yang CLTN tidak hanya di lingkup Kabupaten Tangerang saja Pak. Misalkan ada Pak ya, yang CLTN ini ada di BKPSDM Kabupaten Tangerang misalkan. Ketika kembali lagi, dicarikan posisi di BKPSDM. Oh tidak ada, carikan lagi di dinas lain di Kabupaten Tangerang. Oh tidak ada juga, boleh pindah ke daerah lain, boleh pindah ke pusat. Jadi ini tidak akan serta-merta begitu tidak ada di instansi, di unit kerja, kemudian diberhentikan. Tidak Pak ya, jadi dicarikan di seluruh Indonesia dulu. Nah, kecuali kalau dia tidak mau misalkan, itu lain lagi ceritanya. Nah, kemudian yang CLTN, katakanlah dia tidak mendapatkan tempat lagi di mana-mana. Itu ya, memutuskan untuk berhenti saja atau diberhentikan, maka harus dilihat apakah dia dapat pensiun atau tidak, harus dilihat masa kerjanya Pak. Tadi syarat untuk masa kerja adalah untuk mendapatkan pensiun adalah 20 tahun masa kerja dan usia 45. Itu dua-duanya harus terpenuhi. Jadi kalau dia sudah usia 45 dan masa kerja 20, ya dia berhak atas pensiun. Tapi kalau ternyata tidak, dia tidak berhak mendapatkan pensiun. Begitu Pak Iwan. Siap, makasih Pak. Siap, terima kasih. Ujian dinas. Ya, sedikit lagi Ibu Bapak ya, sedikit lagi. Tinggal berapa nih? 4 soal lagi ya. 1, 2, 3 soal lagi. Oke, siapa yang mau jawab? Yang belum, siapa ya yang belum ya? Pak Hendra Giri sudah? Halo Pak Hendra. Pak Hendra, monitor. Nah, ada tuh muncul Pak Hendra. Siap. Yang ujian dinas Pak, silakan Pak. Seorang PNS di Provinsi Banten bernama Intan Nuraini, SPD, menduduki jabatan kepala ruang dan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pembina golongan ruang 4A terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Jawabannya tidak, Pak. Karena belum mengikuti ujian dinas. Oke, good. Jawabannya benar, Pak Hendra ya. Jadi tadi syarat untuk bisa dinaikkan pangkatnya dari 3D ke 4A, salah satunya adalah memiliki pendidikan S2. Kalau pendidikannya S1, maka ada kewajiban untuk mengikuti ujian dinas. Kalau belum ujian dinas, belum bisa. Jawabannya benar. Terima kasih. Siapa lagi? Bu Rini mungkin? Bu Rini sudah menjawab belum ya? Halo Ibu Rini. Oh Pak, ya belum. Ini masih jawaban yang sama, soal yang sama Pak? Sudah yang nomor 2 Bu. Tadi yang itu sudah tepat, sudah dijawab Pak Pak Hendra. Nama Masku menduduki jabatan fungsional umum. Baik Pak, jawabannya soalnya dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang 3A terhitung mulai tanggal 1 April 2009. Di sini kan dia jabatan fungsional umum, golongannya ruangnya 2D. Sarjana 2. Dapat Pak. Dapat karena? Tapi di sini belum ujian dinas ya.
Ya. Jadi tidak dapat ya karena Tidak dapat. belum mengikuti ujian dinas. Seperti itu. Jawabannya dapat atau tidak? Tidak, Tidak. Pak. Oke, baik. Ada Karena yang belum punya mengikuti jawaban lain ujian atau dinas. menguatkan jawaban tadi? Ada yang punya? Jabatan fungsional umum. Kalau Bu Elsa, yang mana ya Bu Elsa ya? PNS di Kota Tangerang bernama Mansur S. Ini jabatannya fungsional umum Raka ya, dia pelaksana berarti ya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Pangkatnya pengatur tingkat 1 2D 1 April 2005. Dia punya ijazah sarjana tanggal 25 Juli 2008. Belum ikut ujian dinas tingkat 1. Dapatkah dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi penata muda golongan Tidak dapat. Terhitung mulai 1 April 2009. Kalau dari TMT-nya 1 April 2005 ke 1 April 2009 sudah terpenuhi berarti ya? 4 tahun. Dari masa kerja pangkat sudah terpenuhi 4 tahun. Nah, tinggal tadi dari 2D mau ke 3A kan harus ujian dinas. Syaratnya itu. Tapi dia punya ijazah, Pak. Kemudian punya ijazah apa? S1, Pak. Punya ijazah S1. Tapi dia punya ijazah S1. Mansur S itu. Ujian dinas. Ya, karena punya ijazah S1 dikecualikan dari ujian dinas tingkat 1. Berarti dia dapat jawabannya. Jadi soal nomor ini ujian dinas ini yang nomor 2 dia dapat memiliki ya karena dikecualikan dari ujian dinas bila memiliki ijazah S1. Oke, terima kasih Ibu. Untuk yang nomor 3 soal terakhir. Ibu dan Bapak ada yang berkenan jawab? Bu Risma bolehlah, Bu Risma. Seorang PNS di Kota Tangerang Selatan bernama Wulan Merindu AMD menduduki jabatan fungsional guru berpangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004. Dapatkah yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi pembina golongan ruang 4A terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006? Iya. Oke, sebelum dijawab Bu, ini Wulan Merindu ini ahli media, berarti dia pendidikannya apa? D3 ya Bu Risma ya, dan teman-teman ya. Jabatannya fungsional guru. Nah, berarti dia fungsional tertentu ya, fungsional guru. Pangkatnya penata tingkat 1 golongan ruang 3D, TMT 1 Oktober 2004. Dapatkah dinaikkan menjadi 4A, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006. Dari 1 Oktober 2004 ke 1 Oktober 2006 berarti berapa tahun? 4 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. 1 Oktober 2004 ke 1 Oktober 2006 berarti 2 tahun. Dengan asumsi sudah terpenuhi angka kredit ini ya, berarti ya sudah asumsi terpenuhi angka kredit. Nah, dapatkah dia dinaikkan pangkatnya? Tidak bisa Pak, karena pendidikannya tidak linier. Karena pengangkatannya pertama kan tidak bisa Pak. Tidak bisa? Ya. Oke, karena tidak pendidikannya bisa. tidak linier. Karena pendidikannya tidak linier. Iya nggak sih? Oke, boleh. AMD tadi ya ahli media. Ya, pertama kali dia diangkat menjadi PNSD itu jabatan fungsionalnya kan D3 kebidanan, sedangkan jabatan yang diduduki itu seorang guru, jadi tidak ada sinkronisasi Pak. Oh iya. Analisa saya Pak. Baik. Koreksi Pak. Baik, terima kasih. Kalau belum ini malah Ada yang punya jawaban yang berbeda? Itu tidak bisa Pak, pangkatnya mentok karena ada 3. Oke, baik. Karena pangkatnya mentok karena D3. Siap. Ada lagi? Ibu dan Saya, Bapak? Pilda. Kalau menurut saya dapat Pak, karena beliau adalah fungsional tertentu. Siap. Kalau fungsional tertentu itu masih bisa naik, terus dibebaskan dari ujian dinas. Kalau nggak salah ya Pak. Siap. Ini Bu siapa nih? Bu Yeni?
Hilda, Pak. Bu Hilda, oh siap, Bu Hilda. Oh Hilda, Bu Hilda. Ibu dan Bapak, ya memang soalnya ada keterbatasan ya, soalnya ada keterbatasan di sini. Tadi seperti Bu Risma mengira bahwa ini kebidanan ya, ya ini ahli media kependidikan ini Bu maksudnya ya. Bulan Merindu ini ahli media kependidikan. Jadi terkait dengan sisi pendidikannya nggak ada masalah ini karena dia memang jabatannya guru dari sekolah guru. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan adalah dari 3D ke 4A, ini adalah masa kerja. Masa kerjanya tadi juga dengan asumsi bahwa angka kredit yang terpenuhi dalam 2 tahun. Maka pertanyaannya adalah tinggal bagaimana dengan ujian dinasnya. Nah, ternyata pejabat fungsional itu tidak terikat oleh ujian dinas. Jadi ini jawabannya dapat. Dapat ya, karena dari segi TMT terpenuhi 2 tahun, kemudian dikecualikan dari ujian dinas. Jadi jawaban yang nomor 3 ini dapat, karena pejabat fungsional dikecualikan dari ujian dinas. Tapi Pak, kalau di Dinkes tidak bisa Pak. Karena? Dia kalau D3 itu pangkat terakhirnya 3D. Kalau S1 baru bisa dia ke 4A. Oh, siap. Baik. Ini Jadi berkaitan pendidikan dulu S1-nya baru dia bisa nyambung ke 4. Sepakat. Ini berkaitan dengan jabatan fungsional jenjang terampil dan jenjang ahli ya Pak ya. Ahli, Pak, jenjang ya. terampil dan jenjang ahli. Untuk di kesehatan, nah, itu ada pembatasan di mana jenjang terampil itu paling tinggi hanya sampai 3D, jabatan fungsional penyelia ya Pak Maman ya. Betul. Jabatan fungsional penyelia, betul, siap. Sepakat Pak Maman. Jadi memang kalau ini pejabat fungsional di kesehatan itu tidak bisa. Karena jabatan fungsional jenjang terampil itu pangkat puncaknya hanya sampai ke 3D. Hanya sampai ke jabatan fungsional penyelia saja. Terima kasih Pak Maman informasinya. Ibu dan Bapak yang baik, ada nggak hal-hal yang lain yang mungkin ingin Ibu sampaikan, Ibu dan Bapak klarifikasi lagi? Sedikit mau bertanya Pak. Oh, boleh. Ada yang mau bertanya boleh, silakan. Siap. Ini ada kasus Pak Bayu ya, ada salah satu pegawai yang golongannya 4A. Terus sudah lebih dari 4 tahun dia jabatannya sekretaris. Dinaikkan tuh promosi sekretaris dinas. Nah, sudah golongan 4A-nya lebih dari 4 tahun. Nah, mungkin sebelum saya di sini, dia sama kepegawaiannya harusnya kan dia bisa dinaikkan ke 4B. Saya tidak tahu, tidak diuruskan kenaikan pangkatnya ke 4B. Harusnya kan dia dinaikkan ke 4B ya. Nah, terus belum dia proses kenaikan pangkat ke 4B, dia sudah dipromosikan lagi menjadi kepala dinas. Ya gitu. Nah, setelah itu akhirnya ngurus kenaikan pangkat. Kebetulan saya sebelum di dinas yang sekarang dulu di BKD sebagai Kasubit kenaikan pangkat. Diuruslah kenaikan pangkat yang bersangkutan ke 4B. Ya, baru Oktober 2019 kemarin. Gitu, Pak. Nah, terus seharusnya kan yang bersangkutan pada waktu itu mendapat atau mengambil pangkat pilihan ya karena dipromosikan ke eselon 3A sekretaris dan bisa ke 4B. Akhirnya dia reguler juga lewat TMT-nya 5 tahun kurang lebih. Nah, terus kepala dinas itu karena merasa belum mengambil pangkat pilihan,
untuk sekarang kepala dinas, ya, kan dia bisa ke 4C. Bisa enggak pengecualian gitu kan, bahwa yang bersangkutan dinaikkan lagi ke 4C. Dia jabatannya udah hampir 3 tahun, 2 tahun setengah, dan pangkat terakhirnya dia di ke-4B-nya 1 Oktober 2019. Mohon sedikit pencerahan untuk jawaban saya kepada kepala dinas, Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Ya. Ini ya, Pak ya. Kepala dinas itu kan eselon 2B ya. Pangkat terendahnya adalah 4B, pangkat tertingginya adalah 4C. Nah, beliau tadi di 4B-nya itu dari Oktober 2019. Kemudian sekarang jadi kepala dinasnya pengen ke 4C gitu kan, Pak ya? Ya. Nah, ke 4C-nya Pak, ini harus 4 tahun, Pak. 4 tahunnya, Pak ya? Ke 4C-nya harus 4 tahun, Pak. Karena kalau naik pangkat dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, ini 4 tahun. Naik pangkat ini 4 tahun. Yang boleh naik pangkat 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat itu adalah kalau dia 1 tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang dipersyaratkan. Jadi kalau misalkan beliau diangkat di eselon 2B jadi kepala dinas, tapi pangkatnya masih di bawah pembina tingkat 1, masih pembina, maka pangkatnya akan mengejar ke sini dalam 1 tahun jabatan, 1 tahun pangkat. Tapi kalau sudah di pangkat yang semestinya 4B, maka ke 4C-nya harus 4 tahun gitu, Pak. Jadi ya harus di Oktober 2023, Pak. Iya, harus di Oktober 2023, Pak. Bahwa dulu pernah terlewat ketika ke 4B-nya, ya itu tidak bisa kita ulang lagi gitu, Pak. Ya, nanti tidak dipersyaratkan untuk diklat PIM ya, nanti Pak ke 4C-nya, dia pakai reguler biasa. PIM 2 maksudnya, Pak? Iya. Kebetulan yang bersangkutan. Tidak, Pak. Boleh, Pak. Boleh ke 4C-nya meskipun belum mengikuti diklat PIM, boleh, Pak. Itu tidak dipersyaratkan ya, Pak ya. Oke, siap, Pak. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Ya. Izin Pak, izin sebentar dikit. Oh, boleh, silakan. Penyambung dari Pak Andi tadi. Mangga, Pak Wan, silakan Pak Wan. Pangkat sekarang ini 4B ya Pak ya, kepala dinas. Ya. Walaupun beliau nanti setelah mendapat 4B tahun 2019 kemarin, Pak. Oke. Walaupun beliau sudah mengikuti PIM 2, itu tidak bisa, Pak ya? Tidak bisa apa, Pak? Tidak bisa naik pangkat, gitu. Ke 4C? Harus nunggu 4 tahun juga, Pak? 4 tahun, Pak. Oh, tetap 4 tahun ya? 4 tahun, Pak. Ya, walaupun jadi, sudah diklat PIM 2, Pak ya? Siap. Jadi oke, pokoknya Pak, kalau yang ini Pak, yang ada di posisi ini, sudah ada di posisi pangkat terendah Pak. Ketika dia mau naik pangkat ke pangkat tertinggi, maka ini 4 tahun. Gitu ya. Jadi kalau tadinya ada di eselon 3A, misalkan eselon 3A, pangkatnya sudah pembina 4A, maka untuk naik ke 4B-nya 4 tahun. Ada di eselon 2B, pangkat pembina tingkat 1 4B, mau naik ke pembina utama muda 4C ya 4 tahun. Apakah yang di sini sudah mengikuti PIM, apakah PIM 3, apakah yang di sini sudah PIM 2, atau bahkan di sini sudah mengikuti yang PIM 1 misalkan gitu ya. Karena ada kesempatan, tetap naik pangkatnya adalah 4 tahun, Pak. Siap. Gitu, Pak. Ibu dan Bapak, saya punya satu pengalaman yang menarik ya, ini untuk menutup sesi kita. Ibu dan Bapak, jawaban yang tadi sudah kita sepakati, tolong diketikkan di Ibu dan Bapak, nanti setelah jadi soft copy-nya dikirimkan ke penyelenggara ya.
supaya jadi eviden bahwa Ibu dan Bapak mengerjakan tugas ini, gitu ya. Kemudian Ibu dan Bapak, saat saya pertama kali jadi Kasubit Kepangkatan itu di Kota Serang, saya langsung melakukan scanning atas berbagai permasalahan, gitu ya. Saya minta minta data para pegawai. Kemudian saya dapati di Kecamatan Kota Serang ada daftar hadir pegawai kelurahan yang ternyata salah di situ ada yang masih berstatus CPNS, Ibu dan Bapak. Kok ada CPNS, penerimaan kapan? Padahal kemarin-kemarin kan Kota Serang masih baru. Waktu itu tahun 2007, Ibu dan Bapak. Sorry, 2008 ya. Kota Serang 2007 ada, kemudian 2008 saya masuk ke sana. Di lantai pertama kali, kok ada CPNS? Orang baru kok ada CPNS? Ternyata Ibu dan Bapak, dia pegawai kelurahan yang sudah 22 tahun menjadi calon pegawai negeri sipil, Ibu dan Bapak. Begitu menerima data itu, saya langsung keluar keringat dingin, Ibu dan Bapak. Ini masalah, kata saya nih. CPNS, tapi 22 tahun. Bayangkan, ini siapa yang bikin kasus kayak gini nih, gitu kan. Saya mau menyalahkan siapa ini 22 tahun masih jadi CPNS. Karena setelah dilihat lagi dari usianya, ternyata beliau akan pensiun 4 tahun lagi, akan memasuki BUP 4 tahun lagi. CPNS di UP, maka selesai Ibu dan Bapak. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya ya karena dorongan tugas, ini harus diselesaikan permasalahannya, meskipun saya yakin ini akan rumit. Saya yakin akan rumit. Saya tanya ke kecamatan, ini apa betul? Saya konfirmasi, apakah betul ini ada pegawai ini? Betul. Terus kenapa udah CPNS sekian lama? Ya itu nggak ada yang bisa jawab. Sekmatnya nggak bisa, segala sesuatu nggak bisa. Ini dulu waktu masih Kabupaten Serang katanya. Wah betul juga. Saya datang juga ke Kabupaten Serang, Ibu Bapak, ke BKD, saya tanya-tanya. Hampir sudah tidak ada yang punya cerita yang pas tentang ini. Karena sudah 22 tahun, pejabatnya udah ganti-ganti kan? Pejabat udah berganti-ganti. Saya tanya-tanya siapa yang bisa jawab ini. Ya sudahlah, mencari-cari jawaban nggak akan ketemu. Saya konsultasi sama pimpinan saya, Pak Kepala BKD-nya kebetulan juga punya semangat yang sama. Beliau malah menantang gitu, Mas Bayu bisa selesaikan ini enggak? Wah, insya Allah siap Pak. Saya bilang, meskipun saya sambil puyeng juga ya, gimana caranya nih CPNS 22 tahun ini. Saya coba cari-cari data. Syarat untuk mengangkat CPNS menjadi PNS adalah salah satunya punya STTPP Latsar, sekarang ya Latsar ya, STTPP Prajabatan. Artinya dia sudah lulus Prajabatan. Saya tanya kepada yang bersangkutan, ternyata punya. Saya sempat panggil yang bersangkutan, ngobrol ini, ya sudah tua juga, Bapak 4 tahun lagi mau pensiun. Punya Pak, tunjukkan sama dia, oh ada, saya minta fotokopinya, legalisirnya ada, gitu ya. Kenapa Bapak nggak diangkat jadi PNS waktu itu? Kemudian dia sempat cerita bahwa sebenarnya pernah diproses, tapi entah mentok di mana, sehingga akhirnya itu tidak lanjut dan tidak ada yang membahas-bahas lagi tentang itu. Nah dia ya namanya mungkin pegawai kecil ya Bapak, karena hanya golongan 2A, jadi dia tidak tidak ngerti apa-apalah gitu ya, jadi diam-diam saja. Ini harus diangkat Ibu dan Bapak. Dan syarat yang lain adalah harus ada bukti bahwa dia bekerja. Bagaimana caranya kita membuktikan daftar hadir selama 22 tahun, daftar penerimaan gaji selama 22 tahun? Bagaimana caranya Ibu dan Bapak? Saya cari-cari ke kantor arsip, ke BPKAD, Badan Pengelola Keuangan. Saya tidak nemu data itu. Hanya nemu sekitar kurang dari 5 tahun lah. Kurang dari 5 tahun ada masih tersimpan. Yang lain-lain sudah nggak ada. Kemudian saya mikir lagi, oh Kecamatan Serang kan pernah kebanjiran ya. Jadi saya bikin kronologi bahwa yang bersangkutan sebenarnya memenuhi syarat, sudah mengikuti prajabatan, kemudian berkas-berkas juga selalu ada, hadir terus, artinya beliau melaksanakan tugas dengan baik gitu lah Ibu dan Bapak ya, bukan indisipliner. Beliau melaksanakan tugas dengan baik. Namun berkas tidak bisa ditemukan semua karena Kecamatan Serang pernah kebanjiran gitu. Saya buat kayak gitu Ibu dan Bapak, dan kemudian saya bawa ke BKN. Ya tentunya dengan dukungan pimpinan, saya bawa ke BKN. Alhamdulillah langsung menghadap Pak Kepala BKN waktu itu Pak
Kundarto atau siapa ya, saya lupa namanya. Kalau Pak Andi mungkin pernah tahu ya Pak Andi ya, Pak Kundarto atau siapa namanya ya Pak ya? Iya Pak, ya sebelum ada ya? Bu Imas Pak Kundarto ya. BKN regional Pak. Iya, Bandung. Ya, BKN di Bandung. Ketemu sama beliau juga kaget. Wih Mas, ini rekor Mas katanya. Se-Indonesia ini baru ini nih, CPNS 22 tahun katanya gitu ya Pak. Saya ada malunya juga gitu ya. 22 tahun, rekor ini katanya. Terus beliau lihat-lihat berkasnya. Saya bilang ya ini mohon dibantu Pak. Ini, oh iya ini harus kita bantu ini yang kayak gini katanya gitu. Dan alhamdulillah Pak, saya ke BKN khusus ngurus itu saja Pak, didampingi Pak Kabid sama teman saya satu lagi. Khusus ngurus itu saja. Tunggu ya, tunggu. Siang-siang ditelepon lagi, saya keliling-keliling dulu ke beberapa tempat, kemudian jam sekitar habis makan siang ditelepon lagi, udah jadi katanya Bapak prakteknya. Persetujuan teknis dari BKN-nya jadi, oh saya senang sekali Bu dan Bapak. Alhamdulillah tuh saya pegangin aja tuh praktek itu ya. Sampai digodain sama kabin saya, disembunyiin sama dia. Pas saya nyari lagi, Pak di mana Pak? Praktek tadi Pak ketinggalan apa gimana? Oh ternyata disembunyiin sama kabin saya. Jadi alhamdulillah pulang dari BKN besoknya langsung kita buat SK-nya Ibu dan Bapak, SK pengangkatan CPNS menjadi PNS. Gitu ya. 22 tahun dia jadi CPNS. Waktu itu wali kotanya juga masih penjabat Pak Asmuji. Di upacara apel hari Senin diacarakan itu Bapak. Jadi selain apel hari Senin juga ada penyerahan SK pengangkatan PNS. Bingung kan orang-orang kan? Emang ada penerimaan PNS tahun ini gitu ya? Nggak ada orang CPNS sudah 22 tahun. Itu Pak Wali Kota ngasih SK itu sambil ya apa ya terharu gitu ya Bapak ya, meneteskan air mata gitu karena mohon maaf Pak ya gitu ya. Ini keterlibatan padahal Pak Wali Kota mah tidak ada salah apa-apa, yang salah adalah mungkin dulu pejabat-pejabat yang dulu yang membiarkan kasus itu sampai berlarut-larut gitu ya. 22 tahun. Saya sendiri juga merasa bersyukur sekali saya berkesempatan untuk bisa membantu beliau gitu ya. Sampai bisa diangkat jadi PNS karena 4 tahun kemudian beliau sempat naik pangkat 1 kali kalau nggak salah dan kemudian pensiun. Gitu ya, sempat naik pangkat 1 kali dan kemudian pensiun. Ya itu salah satu hal Ibu dan Bapak bahwa kita sebagai pengelola kepegawaian ini punya tugas yang mulia Ibu dan Bapak ya. Saya kira kalau kita bisa membantu teman-teman kita pegawai yang lain, kita bisa memudahkan urusan mereka gitu ya, yang mau naik pangkat, yang mau pensiun, yang mau apa saja lah urusan-urusan kepegawaian, rasanya akan bahagialah itu. Kita akan merasakan kebahagiaan mereka. Kebahagiaan mereka juga akan menjadi kebahagiaan kita gitu Ibu Bapak ya. Apapun yang posisi kita sekarang, kalau kita bisa melakukan itu, mudah-mudahan kita tidak hanya membantu si PNS saja, tapi juga membantu keluarganya, gitu ya Ibu dan Bapak ya. Tugas kita tugas mulia Ibu dan Bapak. Mari kita jalani tugas kita ini dengan penuh syukur, dengan penuh semangat, gitu ya. Pelatihan ini mudah-mudahan menjadi wahana kita untuk saling berbagi pengalaman. Kita insya Allah ketemu lagi mungkin hari Rabu kalau nggak salah Ibu dan Bapak ya, Rabu ke sana, Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin berikutnya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tetap sehat, kita bisa berdiskusi, kita bisa berbagi pengalaman untuk ya kemajuan Kabupaten Tangerang ke depan.